Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Abdul Haris. Kita lanjutkan seri pembelajaran kita di pemrograman berbasis mobile, khususnya untuk yang menggunakan SDK Flutter. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan satu buah tutorial singkat, yaitu penggunaan widget text field ya. Apa sih text field itu? Jadi text field itu adalah semacam widget atau text control yang memungkinkan si user itu menginputkan teks yang singkat ya. Artinya singkat di sini ini hanya satu kata, dua kata, atau bahkan maksimal hanya 5 kata. Ya bukan berupa memo juga, bukan teks paragraf yang panjang gitu ya. Jadi text field ini lebih cenderung untuk penggunaan pengisian data berupa nama gitu, kemudian nomor telepon, alamat, dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak terlalu panjang. Oke, kayak apa sih text field itu? Kita sama-sama membuat. Silakan Anda siapkan project baru. Kita gunakan stateful widget ya, STF. Kenapa sih harus pakai stateful gitu? Kok nggak stateless saja seperti project-project sebelumnya? Jadi antara stateful dan stateless ini sebenarnya bebas ya. Tergantung widget yang Anda pakai itu Anda perlakukan seperti apa. Kalau di dalamnya itu hanya statis ya gunakan yang stateless widget. Nah, pada percobaan kali ini saya menggunakan stateful karena nanti ada sedikit proses atau sedikit perubahan tampilan saja sih dari satu text field ke widget text ya. Jadi kita pada video kali ini kita menggunakan dua buah widget, yaitu widget text field sebagai media inputnya dan widget text untuk outputnya atau percobaan sebagai hasil gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Untuk stateful widget kita gunakan atau kita beri nama kelasnya seperti biasa my app ya. Kita nggak perlu ngetik satu-satu karena kalau menggunakan Visual Studio Code yang kita ketikkan di atas ini otomatis akan sama dengan posisi-posisi yang ada di bawah. Oke, untuk returnnya silakan diganti material app. Kemudian home-nya saya berikan scaffold. Kemudian untuk bagian body, bodinya kita berikan kolom terlebih dahulu ya. Karena nanti kita pakai dua widget, tampilannya ada di atas dan di bawahnya untuk yang bagian outputnya. Kolomnya yang pertama untuk widget yang kita praktekkan pada video kali ini yaitu yang pertama yaitu text field. Kemudian selain text field dan juga kita menggunakan widget text. Oke, seperti ini. Oke, untuk teksnya ya dikosongi boleh. Yang pertama dulu, text field ini sebelum kita pakai dia butuh sebuah controller ya. Kontrolnya kita bikin di atas. Text editing. Nah, ini dia text editing controller. Kita berikan misalnya control ya. Text editing controller. Nah, kalau misalnya nilai awal dari text field itu kita berikan, atau misalnya untuk text field itu pada waktu pertama kali dijalankan, Anda menginginkan ada teks ya di awal, Anda boleh mengisikan di bagian parameter controller ini. Silakan diberikan widget text. Misalnya teksnya adalah isikan nama, misalnya seperti itu. Kita coba terlebih dahulu, silakan disimpan dan tekan F5. Show error. Titik komanya lupa ya.
Nah, kira-kira tampilannya seperti ini ya. Ini text field yang kita buat hari ini atau sekarang ya. Dia mengisikan panjang seperti ini, belum kita atur nanti tampilannya. Kemudian untuk widget teksnya ada di bawahnya. Silakan kalau Anda mau mengatur besar kecilnya huruf, posisi dan sebagainya, silakan diatur sendiri. Harusnya ini muncul teks isikan nama, tapi kok nggak tampil. Oh, sebentar, ada yang kurang nih. Controllernya belum kita panggil ya. Kita tambahkan di bagian text field controller .2 control. Nah, gini ya. Jadi controller yang sudah kita buat di atas dengan nama control ini harus kita gunakan ya. Control ini digunakan untuk mengisikan atribut controller pada waktu text field ini mau dipakai gitu ya. Kalau controller ini nggak dipanggil, text field ini masih sama sekali nggak bisa kita pakai gitu, nggak bisa kita gunakan. Oke, langkah awal sudah selesai. Sekarang harusnya kita tampilkan ya. Jadi apa saja yang kita isikan di sini. Jadi ceritanya pada waktu kita ngisi misalnya Haris ya, Haris ini akan tampil di bawahnya gitu sebagai outputnya. Nah nanti untuk output itu bisa Anda gunakan misalnya mau ditampilkan di halaman yang lain atau bahkan data dari text field ini Anda kirim ke database misalnya seperti itu. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita tampilkan terlebih dahulu ke dalam widget text. Oke, widget text yang sudah kita sediakan, kita masih punya teks kosong seperti ini ya, string kosong. Nah, untuk mengambil teks dari text field, karena kita sudah punya controller, kita panggil aja control titik text. Oke, jalankan kayak seperti ini. Jadi pada waktu kita isikan hal-hal yang lain ya, misalnya saya ingin belajar misalnya, harusnya ini tampil kan gitu ya, nggak perlu di running ulang dan lain sebagainya. Untuk menampilkan secara otomatis pada waktu teks ini diisi, ada satu properti yang namanya on change ya. Jadi properti text field yang namanya on change ini digunakan untuk mengeksekusi suatu perintah sewaktu isi dari text field itu diganti. Oke, untuk on change-nya kita pakai parameter yang istilahnya anonymous method ya. Jadi hanya seperti ini. Sebenarnya untuk value ini bisa diganti ya. Artinya pada waktu teks ini diisi, di sini ada variabel atau properti yang bertugas untuk menampung datanya. Nah, data ini mau ditaruh di mana? Karena kita nggak melakukan sesuatu, hanya menampilkan di widget text ya. Dan ini pun sebenarnya sudah oke, cuman kok nggak langsung tampil. Nah, kita tambahkan perintah set state supaya layar ini terrefresh ya, akan di render ulang. Oke, bagian set state Anda kosongi aja karena tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Disimpan dulu. Silakan coba lagi. Nah, seperti ini. Jadi kalau dihapus ya yang bawah ikutan hilang. Sekarang kita isikan lagi misalnya, silakan dicoba. Nah ya, pada waktu kita ngetik yang bawah juga ikut teksnya berubah ya, mengikuti yang atas. Ini kalau kita menggunakan set state. Jadi kalau untuk penggunaan seperti ini, meskipun hanya sebatas mengcopy file dari text field ke teks ya, kita gunakan stateful widget. Kalau menggunakan stateless, ini nggak akan bisa dipakai ya, set state-nya nggak akan bisa dipakai. Baik, untuk text field, sekarang kita lakukan perubahan tampilan ya. Kita pakai property decoration, input decoration. Nah, seperti ini. Ada beberapa yang bisa kita pakai di bagian dekorasi ini.
contoh label teks misalnya. Label teks kita isi dengan nama lengkap. Kayak apa sih tampilannya? Silahkan disimpan. Nah, dia tampil di atas ini ya. Jadi sebatas label supaya jelas bahwa text field ini digunakan untuk mengisikan nama lengkap Anda. Yang lain kita bisa menggunakan prefix icon. Ya, kita tambahkan icon di sebelah kiri. Nah, ya, kita beri icon di sini supaya lebih cantik. Dan untuk memperjelas juga selain label, oh ternyata ada gambar orang, berarti ya nama orang yang diinputkan ya, bukan nama hewan. Oke, selain iconnya kita bisa memberikan yang lain lagi, misalnya hint text. Yang atas ini kita hapus saja. Coba kita jalankan. Oh, dia minta reload ulang ya. Nah, oke ya, tampilannya kira-kira seperti ini. Ini adalah hintnya, tapi nggak bisa kita hapus. Dia akan hilang otomatis pada waktu kita mengisikan sebuah value di dalamnya. Jadi gitu ya, pada waktu value-nya kosong, hintnya akan tampil seperti ini. Ya, jadi lebih jelas lagi selain kita menggunakan label, penggunaan icon, hint kalau perlu digunakan silahkan digunakan. Oke, kita bisa berikan juga border ya. Ya, kalau circular itu nanti di pojok-pojoknya agak membulat ya. Misalnya untuk radiusnya kita isi 10. Ya, nanti untuk tampilannya dia seperti ini ya. Agak membulat untuk tepi-tepiannya. Kalau mungkin kita isikan 20, lingkarannya tambah besar. Dia menyerupai bentuk elips ya kalau kita pakai yang 20. Yang lain kita misalnya menggunakan Oke, jelas ya untuk penggunaan text field beserta dekorasinya atau penentuan bentuk-bentuk dan sebagainya. Ada lagi yang terakhir, mungkin kalau Anda ingin memanfaatkan text field ini untuk membuat password, ada satu properti yang namanya obscure ya. Obscure text ini menyembunyikan teks. Kalau kita true nanti untuk teksnya ini akan digantikan dengan karakter password seperti ini ya. Jadi ya, dia berupa titik-titik, teksnya nggak bisa dibaca. Misalnya saya isi saya Haris, cuman kalau di bagian text fieldnya karena dia sudah digunakan property obscure, jadi teksnya nggak bisa dibaca. Ini bisa digunakan untuk pengisian password atau nomor PIN dan lain sebagainya. Baik, sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.